Mitos memang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyak hal-hal di luar nalar yang hingga kini masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Tentu saja kepercayaan ini tanpa ada bukti sahih yang menguatkannya. Namun di balik mitos tersebut, kadang tersimpan kebenaran yang ternyata bisa dibuktikan dengan ilmu modern. Salah satunya adalah mitos-mitos yang berkaitan dengan kehamilan. Apakah mitos tersebut benar? Ataukah hanya sekedar kepercayaan tanpa dasar? Inilah fakta dan mitos seputar kehamilan. Saat sedang hamil, para ibu sering mengalami rasa gerah atau kelelahan sehingga ingin selalu minum air es. Tapi sebagian ibu hamil mengkhawatirkan dan menghindari minum air es karena dipercaya membuat bayi menjadi besar. Akibatnya bayi akan sulit dilahirkan. Hal ini pun telah dipercaya secara turun-temurun. Tapi benarkah demikian? Ternyata larangan tersebut hanyalah mitos. Apa yang dikhawatirkan tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Minum air es tidak ada hubungannya dengan bayi akan menjadi besar dan sulit melahirkan. Minum air es diperbolehkan asal tidak terlalu sering, karena minum air es terlalu sering akan membuat tubuh lebih banyak membakar lemak atau kalori. Akibatnya ibu hamil akan mudah lelah. Besar atau kecilnya ukuran bayi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebiasaan minum air es. Karena biasanya bayi besar disebabkan karena faktor penyakit turunan seperti kencing manis atau diabetes. Yang berbahaya adalah jika air es tersebut dicampur dengan sirup. Kandungan gula berlebihan dalam sirup akan membuat ukuran bayi jadi besar. Tidak hanya sirup saja yang mengandung gula berlebihan, tapi banyak jenis minuman maupun makanan yang mengandung kadar gula lebih. Ibu hamil harus waspada dalam mengkonsumsi gula dengan membatasi asupan minuman tinggi gula. Tak kalah sedang mengandung, biasanya orang-orang di sekitar kita akan memperhatikan bentuk perut ibu hamil. Konon, jika perut tampak bundar sempurna dan membesar ke atas, artinya sedang mengandung bayi perempuan. Tapi jika perut membesar ke bawah, maka janin dalam kandungan adalah bayi laki-laki. Kepercayaan ini ternyata berdasarkan kepercayaan kuno masyarakat Inggris yang menyatakan kalau laki-laki harus mandiri. Itu sebabnya posisi kandungan lebih condong ke bawah. Sementara perempuan butuh perlindungan, jadi posisi kandungan terangkat ke atas agar lebih mudah dilindungi. Benarkah kepercayaan ini? Sayangnya hingga kini belum ada satupun penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa fisik calon ibu bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi jenis kelamin bayi. Bahkan meski menggunakan bantuan USG yang dilakukan secara berkala, hasilnya belum tentu 100% akurat. Berikutnya adalah asumsi bahwa makanan bisa mempengaruhi jenis kelamin bayi. Wanita yang mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, magnesium, potasium, atau vitamin tertentu dianggap lebih berpeluang untuk memiliki anak perempuan. Ada juga anggapan bahwa wanita yang banyak mengkonsumsi makanan asin dan daging lebih berpeluang mengandung bayi laki-laki. Tapi asumsi-asumsi ini belum terbukti secara ilmiah. Membatasi konsumsi makanan tertentu dan lebih banyak mengkonsumsi makanan lain membuat calon ibu beresiko kekurangan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Seringkali seorang wanita disalahkan ketika ia tidak bisa memberikan bayi perempuan dalam keluarga. Hal ini sebetulnya sangat ironis, karena sebetulnya sperma ayahlah yang menentukan jenis kelamin anak. Jenis kelamin bayi ditentukan oleh tipe kromosom dari sperma laki-laki yang bertemu kromosom dari sel telur wanita. Selain jenis kelamin, kromosom juga menentukan ciri-ciri fisik manusia seperti warna mata, rambut, hingga tinggi badan. Kombinasi kromosom X dan kromosom Y membentuk jenis kelamin laki-laki.
Sedangkan kombinasi dua kromosom X membentuk jenis kelamin wanita. Tiap sel sperma akan mengandung antara satu kromosom X atau satu kromosom Y. Sementara tiap sel telur wanita mengandung satu kromosom X. Saat terjadi pembuahan, sperma-sperma yang mengandung kromosom X maupun Y secepatnya bergerak menuju sel telur. Namun hanya ada satu sperma dengan salah satu kromosom yang akan bersatu dengan sel telur dan menjadi janin. Namun sebetulnya pemilihan makanan sebagai penentu jenis kelamin tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebagai contoh, jika ingin punya anak laki-laki harus memperbanyak makanan yang bersifat basah yang dapat menciptakan lingkungan baik untuk kromosom Y seperti ikan, roti putih, kue kering, sup krim, dan lain sebagainya. Adapun jika kita ingin memiliki bayi perempuan harus banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat asam seperti buah-buahan, telur, es krim, dan lain-lain. Aturan pola makanan ini masih simpang siur untuk pembuktian kebenarannya. Karena itu, sebagian ahli gizi menyarankan agar tetap memperhatikan kesehatan bayi daripada memaksakan diri untuk diet dengan makanan tertentu yang masih belum diketahui pasti. Sedikit ibu hamil percaya bahwa banyak minum air kelapa bisa membuat bayi yang dikandungnya lahir dengan kulit bersih. Benarkah demikian? Air kelapa memang sangat bagus untuk ibu hamil karena mengandung elektrolit dan tinggi kalium. Namun bukan berarti minum air kelapa bisa membuat bayi lahir dengan kulit bersih. Menurut ahli, bayi akan bersih bila lahir cukup bulan, bukan karena ibunya sering minum air kelapa saat hamil. Janin cukup usia akan makin bersih karena lemak vernik yang menutupi tubuh janin semakin berkurang. Jika kurang bulan, maka lemak vernik di kulit bayi masih terlihat cukup banyak. Lemak ini sebetulnya berfungsi untuk melindungi janin di perut ibu. Namun di luar mitos tersebut, ibu hamil tetap dianjurkan untuk minum air kelapa karena khasiatnya yang sangat baik untuk ibu dan janin. Air kelapa muda dikenal sebagai sumber terkaya elektrolit. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi orang yang menderita penyakit apapun. Air kelapa juga mengandung klorida, kalium, magnesium, moderat jumlah gula, natrium, dan protein yang tinggi. Kalium dari minum air kelapa dapat membantu mengatur tekanan darah dan fungsi jantung. Air kelapa juga merupakan sumber yang sangat baik dari serat, mangan, kalsium, riboflavin, dan vitamin C. Air kelapa kaya dengan asam laurat yang digunakan tubuh untuk menghasilkan monolaurin yang dapat memerangi penyakit asam lemak turunan. Asam laurat dapat memiliki antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Kandungan seperti itu dapat sangat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh ibu dan pertumbuhan janin. Durian dan nanas dikenal sebagai dua buah makanan yang pantang dikonsumsi oleh ibu hamil. Nanas diyakini bisa memicu keguguran, sedangkan durian dipercaya bisa membuat janin kepanasan. Faktanya, hingga kini belum ada penelitian ilmiah mengenai efek konsumsi durian pada ibu hamil. Namun, buah durian banyak mengandung gas, glukosa, dan alkohol, di mana kandungan tersebut dapat membuat calon ibu merasa kembung dan memicu kontraksi terutama di kehamilan trimester ketiga. Anggapan durian membuat janin kepanasan juga tidaklah benar. Ibu hamil juga tidak dilarang makan durian, asal tentu saja makan secukupnya. Durian yang terlalu matang atau fermentasi memang mengandung alkohol. Tapi jika dimakan tidak berlebihan, kandungan alkoholnya tidak berbahaya bagi janin. Sama halnya dengan nanas. Secara ilmiah, belum ada penelitian yang sanggup membuktikan bahwa penyebab keguguran disebabkan oleh konsumsi buah nanas. Tapi memang ada kandungan dalam buah nanas, khususnya nanas muda, yang bisa menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Tapi perlu diketahui bahwa kontraksi terjadi bukan semata-mata dikarenakan konsumsi nanas muda. Keguguran juga bisa terjadi karena lemahnya kandungan sang ibu. Nutrisi yang dikandung oleh buah nanas ternyata juga bermanfaat bagi ibu hamil, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi nanas 1 atau 2 potong kecil saja sudah cukup bermanfaat melancarkan pencernaan ibu hamil yang sering mengalami konstipasi.
Though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love? When we first met, it wasn't what you said, and still I love you like mad. I love you. Sebagian ibu hamil mendapat larangan untuk mengkonsumsi makanan pedas karena konon makanan pedas bisa membuat jabang bayi botak atau kelak memiliki rambut tipis. Makanan pedas juga tidak akan menyebabkan bayi memiliki rambut tipis. Lebat atau tipisnya rambut tentu saja tergantung dengan gen yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Hanya saja makanan pedas bisa menyebabkan masalah pencernaan sehingga membuat ibu hamil sering bolak-balik ke kamar mandi. Pemirsa, itulah mitos dan fakta seputar kehamilan versi On The Spot. When I heard it